Ini mesin E30 M40. Oke, kita buka. Ini udah diganti semua. Udah gitu saya juga kan ganti ini. Namanya tuh dengan yang uniknya lagi, suara mesinnya tuh ciri khas. Dia ciri khas mesin M40 itu dia nggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channel saya Grahandra. Di sini saya akan ngebahas untuk mobil. Kemarin banyaknya ke motor, sekarang ke mobil. Mobil ini juga mobil saya buat daily untuk keluarga. Jadi pertama saya ambil E30 ini. Kenapa ambil E30? Karena saya punya histori dari keluarga saya. Dulu ayah saya mempunyai E30. Kenapa punya E30? Karena mungkin orang tua saya banyaknya di bidang otomotif juga, jadi ngambil E30. Jadi sekarang dia pengin E30 lagi. Di sini saya akan ngebahas kekurangannya, kelebihannya E30, dan saya juga di sini ngambil E30 juga nggak bahan banget, tapi bahan menurut saya sih banyaknya dari tahun 91. Kebanyakan kekurangannya itu dari korosi. Nanti kita kasih lihat apanya aja. Oke, pertama di sektor mesin yang saya udah restorasi, kita lihat dulu mesinnya. Nah, cara ngebukanya tuh dia ada di pojok belah kiri, di dalam. Oke. Nah, mesinnya apa aja yang udah diganti? Ini mesin E30 M40. Oke, kita buka. Nah, jadi nggak kayak mobil umumnya, biasanya bukanya kebalik, ini terbalik. Nah, mesin ini pertama saya punya mobil ini, yang pertama saya tuh turun mesin, ganti metal duduk, metal jalan, ring piston, sama puli-puli semua diganti, kabel-kabel. Nah, sekarang yang pertama baru diganti tuh radiator sama viscovan. Kenapa diganti? Karena dari tahun 90 itu 91 kan radiator tuh udah lama lah, 30 tahun ya, udah 30 tahun. Yang dulu punyanya tuh nggak pakai coolant, jadi pakai air biasa, otomatis kan dalamnya udah berkarat. Jadi saya pas pakai jalan, keadaan macet tuh overheatnya sering naik gitu. Sedangkan kan kayak pompa oli saya semuanya, bukan pompa oli, pompa radiator, termostat semua saya ganti, soalnya buat daily, jadi makanya ganti semua. Tapi yang terakhir radiator belum diganti, sering overheat. Kata teman saya mending ganti aja radiatornya, pasti pakai. Oh bener, dia normal terus. Dan juga pakai coolernya yang BMW gitu kan. Nah, yang mobil E30 M40 ini yang biasa kerusakannya tuh satu kropos karena emang termakan usia, dan dua ini airflow-nya biasanya udah nggak bener, nanti mobilnya tuh sering berbet gitu sama bensin boros. Ketiga, ini yang tadi udah dijelasin, sering overheat, gara-gara kalau bulat radiator dengan pompa airnya dengan viscovannya ini udah terlalu ringan. Ini udah diganti semua. Nah, udah gitu saya juga kan ganti ini, namanya tuh pompa kupling. Pompa yang mana? Ini kuplingnya, kupling atas, kupling bawahnya, master kupling atas dengan bawahnya udah diganti juga yang baru. Jadi kalau mau ngambil M40 buat daily, menurut saya banyak yang harus diganti. Soalnya kan mobilnya mungkin dari yang punya sebelumnya tuh dipakai juga, jadinya banyak yang udah rusak tapi nggak diganti gitu. Nanti kan misalnya kalau kita pakai jalan terus ada kerusakan di jalan, bingung. Soalnya mobil BMW itu spare partnya nggak sembarang jual orang gitu, makanya kita harus bener-bener compact gitu nyari partnya yang bagusnya gitu. Kayak kalau BMW banyaknya Jerman, buatan Jerman, tapi lokalnya juga Jerman kebanyakan, jadi lebih kita harus nyarinya langsung bener aja gitu, langsung ke bengkelnya yang Jermannya. Nah, di sini juga nanti saya ganti juga ini nih, box sikring ini juga udah diganti sama saya. Tapi ininya belum diganti, nanti dicari ganti lagi yang bagus. Yang kayak gini juga lumayan mahal, sekitar 1 jutaan nih kayak gini aja.
untuk kalau BMW tuh. Nah kalau di mesin biasanya airflow, karet ini, karet buat karburatornya lagi sering bocor. Nah selang bensin jangan lupa, selang-selang harus diganti. Di sini selang bensinnya. Nah ini selang bensinnya tuh harus diganti. Kenapa? Sama klemnya ya ganti, dikarenakan kalau ini bocor langsung ke starter. Yang kebanyakan E30 M40 BMW tuh sering kebakaran tuh gara-gara ini bocor karena percikan untuk dinamo starter. Jadi sering banyak yang terjadi itu kebakaran. Makanya kalau pertama ngambil BMW 30 kita harus ganti ini selang bensin, harus wajib diganti. Oke, dari situ sama yang harus diperhatiin tuh rekstir juga biasanya udah goplak, bocor, main itu ganti juga harus diganti. Tapi kan partnya tuh susah nyarinya sama bengkelnya juga, jadinya kalau bisa nyari yang copotan aja tapi yang benar-benar penjualnya yang jujur gitu. Bisa nanti kita pasang E30 bagus enggaknya, nanti cobain goplak atau enggak. Nah di situ kita tutup kembali. Nah di sini juga saya ngambil M40 ini nggak diceperin, jadi ngambil konsepnya tuh ke back to original juga. Kenapa? Pinginnya sih diceperin kayak gini kan, contohnya masih 5 jari depannya. Kenapa nggak diceperin? Soalnya nanti si karternya tuh segini juga. Kadang-kadang di jalanan di Indonesia kan banyak polisi tidur, jadinya nanti kita ada beban lagi penumpang, ke karternya tuh pecah gitu, banyak terjadi pecah. Nanti kita lihat ini karternya. Nah karter ini nih kalau misalnya terlalu ceper nanti dia segini, ceper anggap 5 jari, berarti segini. Nanti kalau ada polisi tidur dia kena, nanti hancur, oli keluar, mesin hancur. Oh gitu ya. Nah gitu makanya mobil ini saya nggak diceperin, makanya biar aja konsepnya kan buat daily, saya buat harian juga dipakai, nyaman dipakai, makanya udah biarin aja, tinggi aja gitu. Nah untuk belakangnya juga sebenarnya sih dia agak lebih ceper, cuman saya agak naikin dikit biar agak mantes di depannya gitu. Untuk bodi sih masih original, paling nanti karet-karet kayak gini harus diganti karet. Nah, karet. Nah, oke kita lihat dalamnya. Nah, untuk dalamnya kan ini mobil lagi di restorasi untuk bodinya. Nanti deck ini mau diganti semua dikarenakan udah keropos kayak gini, ada lubang nih. Karpet udah pada dibuka. Bengkelnya sih ke orangnya main ke rumah diperbaiki. Pasti saya permintaannya karpet dibuka dulu semua dikarenakan dalamnya tuh ada yang keropos, di luarnya gitu, di bawahnya. Jadi pas dilihat dalamnya ini juga udah banyak yang keropos, makanya harus diganti dek kiri sama dek sebelah kanan gitu, banyak yang keropos. Kalau untuk urusan belakang masih bagus, yang belakang juga masih bagus. Dan mobil ini juga sih sebenarnya fiturnya nggak terlalu banyak gitu kelebihannya, cuma mobil pada umumnya aja biasa normal kayak AC, untuk RPM, kilometer, bensin nggak begitu banyak. Kayak contohnya ada teleskopik, untuk setirnya nggak ada, dia masih manual banget. Dengan yang uniknya lagi suara mesinnya tuh ciri khas mesin M40 itu dia nggak lemes gitu, ada seperti klik 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 gitu suara. Nanti kita denger ini. Ciri khas. Tadi ada suara klik 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 klik. Kita lihat lagi ya.
mesinnya tuh nggak selemes kayak mobil Jepang gitu, jadi ada suara kayak klik. Jadi sistemnya tuh dia nggak kayak mobil Jepang zaman dulu tuh di setting aja gitu, jadi dia dikasih koin nanti nyeting sendiri gitu mainnya. Dia nggak sistem loler juga, tapi dia sistemnya bergesekan langsung dengan token asnya. Di sistemnya langsung gesek. Kalau yang mobil sekarang kan udah di setting juga tapi ada loler, jadi lebih halus. Kalau ini enggak, dia langsung gesek dengan token as. Makanya banyak yang kalau oli di sininya di dalam mesin itu ada oli untuk dalam sini, olinya tuh nggak apa namanya tuh nggak ngalirin oli terus, jadi banyak aus token asnya, mesinnya makin berisik aja suaranya. Makanya harus diperhatiin itu dalamnya juga gitu. Nah, udah dari situ juga kita lihat untuk bagasinya luas. Menurut saya luas, cukup luas. Belakangnya juga semua karpet dibuka sama saya, nanti buat kalau ada yang keropos nanti dihilangin lagi, diganti plat baru. Tapi untuk mobil ini sih sebenarnya nggak terlalu bahan banget gitu kan, cuman ya pada umumnya gitu keroposnya di tempatnya. Nanti dicat lagi ulang semuanya. Nanti kalau kita kasih lihat videonya buat peremajaan plat-platnya apa aja yang harus diganti, dan juga nanti kayaknya kita cat ulang lagi, nanti kita cutting lagi mobil ini. Gitu. Ini Explorer yang orisinil BMW juga. Oke, dari situ mungkin kita nanti next project selanjutnya tuh ganti plat dek kiri dek kanan, mungkin sama nanti pengecatannya seperti apa. Next lanjut di videonya. Oke, sampai sini kita perkenalan aja untuk mobil BMW E3040 saya. Oke, jangan lupa subscribe dan share kepada teman-teman. Video ini bisa bermanfaat. Kalau ada yang ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Oke, sampai sini. Bye.